Jikalau tekniknya jenengan kholwat yang sifatnya kholwat itu di tempat khusus atau jasad tidak campur dengan duniawiyah, repot dengan dunia, begini Pak, tak tanya jenengan pingin langsung apa muter-muter dulu? Oke, kalau langsung ikuti apa yang biasanya kami lakukan. Gini Pak, jenengan mandi dulu ya. Setelah itu Anda lepaskan hadas kecil dan besar. Habis itu sholat sunnah menurut Anda apapun silakan. Setelah itu Anda wasilah. Wasilah itu apa? Anda melakukan hadiah Fatihah terhadap siapapun yang kau kendaki. Cuman kalau biasanya saya itu hanya tak ringkes, gak usah kok sebut namanya, khususon seluruh kekasih Allah Al-Fatihah. Ini langsung, gak usah kok sebut nama si A, gurune si A, berarti si B, gurune si B, si C, gak usah disebut sampai Z, gak usah. Sebab robitoh jenengan nanti bukan terhadap A, B, C, D sampai Z, bukan. Biarlah dikatakan ekstrim oleh mereka-mereka yang ingin memakai wasilah muter-muter. Mengapa tidak kami sebut? Karena robitoh kita itu biar langsung pada Allah, pada hidup. Setelah itu udah lakukanlah dzikir sir dan sirul asrar. Nanti saya bahas tentang dzikir sir sirul asrar Pak ya. Nanti ada pembahasan beberapa tingkat dzikir. Di antara beberapa tingkat dzikir manakah yang bisa menghantarkan ruhaniyahmu untuk bisa bertemu terhadap Allah? Itu nanti kami bahas. Cuman sekarang secara ringkas saja, dzikir sir adalah dzikir yang diucapkan di dalam hati masih mengucap nama Allah. Ini biasanya dilakukan di dunia thariqah yang disebut dzikir ismudzat. Allahu Allahu. Tapi di situ harus jenengan sertakan sirul asrar biar nggak muter-muter di muka syafah. Apa? Sirul asrar itu dzikir yang rohaniyahmu tidak mengucap apapun. Di situ ada pos pertama disebut su'aul basirah, merasakan, mengimani, meyakini, menyadari bahwasanya apa yang kau lakukan itu karena digerakkan Allah hidup dalam dirimu. Su'aul basirah masih ada dua, sehingga di dalam hatimu selalu merasa, selalu dilihat, selalu dilayani Allah tadi loh, merasa Allah melayani kau. Tapi kau masih ada, dirimu masih ada, dirimu makhluk, ruh yang dilayani masih muncul dalam hatimu. Walaupun ruhaniyahmu itu sudah merasakan hidup itu yang melayani dirimu, ini masih kurang benar. Tapi ini proses yang Anda alami, disebut muraqabah. Ini Rasulullah mengatakan anta budallaha ka'annaka taroh. Dikatakan iman yang sudah ihsan, Anda sudah bisa merasakan kehadiran Allah pada dirimu. Ini manakala kau teruskan, nanti kau akan diletakkan di pos yang kedua, pos pemeriksaan. Pos pemeriksaan pertama, imanmu hanya pada Allah tapi dirimu masih ada. Kemudian pos pemeriksaan kedua, losdolila ainul basiroh, basiroh mata hatimu itu sudah bebas dari selain termasuk nama dirimu, ruh tadi yang merasa selalu dilayani Allah. Satu paket pos ketiga, hakul basiroh, menyatakan kebenaran yang mutlak. Inilah qadim alaqah, yang melayani dan yang dilayani itu satu pelaku. Ketika posisi ruhaniyah seperti ini, ketika hati Anda sudah masuk di dalam keahatan Allah, ruhaniyah kan wis gak ono Pak. Apa yang terjadi pada dirimu hanyalah tatma'innul qulub. Gak ada rasa khawatir, rasa takut, rasa risih. Walaupun tadi dikasih uang 10.000 gak mengganjal. Allah dawuh dalam satu ayat, posisi yang seperti ini laksana ya ayyatuhan nafsul mutdamai. Mengapa damai? Karena sudah bisa kembali pada Allah di ahad. Akhirnya golongan yang seperti ini Allah taruh di dalam wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, itu yang damai. Itu Pak caranya Pak ya. Kapan itu kita laksanakan? Ketika kita sudah di baiat Allah nanti. Nah sekarang kita latih nggak apa-apa.
latih aja. Nanti pengukuhannya itu ketika saat sudah di baiat. Apa sih baiat? Menurut hakikat mengukuhkan, menyambungkan talinya ruh pada Allah yang sudah keputus oleh nafsu mulai sejak akil balik sampai umur berapa tahun kita, akhirnya kita sering lalai ruhaniyah kita pada Rabb kita. Ini jangankan di luar sholat, di dalam sholat yola lalai. Ingat, di dalam Al-Quran ada beberapa golongan ruh terhadap Allah yang ketika dia itu sholat. Golongan manakah kita itu? Pertama, golongan sahun. Siapa golongan sahun itu? Golongan yang lalai. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim lalai. Makanya ayatnya fawailul lil musallin, rusak bagi yang melakukan sholat, yang sholatnya rohaniyah dalam keadaan lalai pada yang disembah. Enggak kenal ya. Kedua, khasyi'un. Siapa khasyi'un? Mereka yang sudah mencapai makrifat Allah. Makrifatullah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Sungguh bahagia, sungguh damai, sungguh bejo, beruntung bagi orang yang beriman tatkala menjalankan sholat itu dalam keadaan rohaniyahnya itu makrifat Allah. Kadang kurio sak rokaat makrifati, nanti yang 3 rokaat lali, ada yang sampai 3 rokaat makrifat hatinya, yang sak rokaat iku lalai. Ada golongan seperti itu. Selanjutnya Allah katakan yang nomor 3 adalah hafidun. Terjaga ini berarti umpama petang rokaat sing sak rokaat lali, sing 3 rokaat umpama 24 jam dia itu 23 makrifat, yang 1 jam itu lalai. Terakhir di situ yang nomor 4 adalah daimun. Inilah yang disebut sholat daim, langgeng 24 jam. Dan itu fase-fase proses golongan rohaniyah manusia untuk mencapai derajat ketakwaan terhadap Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Di situ Pak. Dan itu bisa Anda raih sampai yang nomor 4 itu Pak. Nah, sing paling konyol ya sing sahun itu yang pertama. Sahun. Siapakah rata-rata sahun itu? Rata-rata yang orangnya bagaimana? Wis gak usah ngomong, sing penting gerabakening atimu dewi-dewi dulurku, ngalimo kaya apa ilmu dohirmu, manakala masih menolak ilmu batin yaitu ilmu tasawuf, ilmu dinul haq, masih tetap kita itu kan rohaniyah digolongkan yang sadarkah kau ataukah masih kuat keilmuan dohirmu akhirnya menentang kebenaran yang tidak bisa kau tolak? Serah pun Pak ya. Jadi kucarane kholwat nek langsung seperti itu, nek gak langsung ya wasilah mulai A B C D C sampai Z, bahlah 3 jam tok wasilah. Monggo sak kersa jenengan sesuka jenengan pilih yang mana. Robitohlah terhadap, datangkanlah wajah guru makhlukmu, terserah Anda. Ingat, mengapa ada sering muncul satu kalimat tidak ada matahari ngerti maksudnya? Supaya kau tidak keluar, takut kehilangan pengikut. Terus terang aja ya. Coba kalau sudah duduk di Sirul Asrar gak seperti itu, silahkan matahari 10 malah tambah bentar. Enak toh? Enak, gak apa-apa. Silakan mataharimu lebih dari 1, silakan. Pernahkah dan pantaskah kau curiga pada Allah? Jangan. Kita mengatakan tidak ada matahari kembar, itu sama halnya kita curiga pada Allah. Kalau tidak lewat jalanku, pada Allah enggak totok kamu cocok. Udah dulurku, sudahi ya makalah-makalah yang seperti itu, sudahi. Umat ini sudah bingung, jangan dibingung tambah bingung.